Kembali Fakta Sejarah menemani teman-teman di sini dalam beraktivitas. Susi dan penunggu penjara Kudus. Sebuah kisah dari Mas Devri, SRC @Devri SRC. Bagaimana kisah Mbak Susi? Apakah dia beruntung? Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarril khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Susi dan penunggu asrama putra melalui sudut pandang saya. Seperti biasa, nama, tempat disamarkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan bersama. Hati-hati dalam menyimak, jangan sampai terbawa suasana, sebab mereka ada, bukan hanya dari cerita, tapi berdampingan dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahun 2013 masa libur telah usai. Hari ini waktunya untuk kembali ke asrama. Suasana asrama hari ini sama seperti suasana tahun lalu. Banyak suara tangis dari siswa baru yang ditinggalkan orang tuanya di penjara Kudus ini. Suara gaduh, semua menyusun pakaian dan peralatan, nge-set up tempat tidur bertingkat. Ada juga yang main gitar di bangku cadangan lapangan voli. Hari ini, Bruder masih sibuk mengurusi siswa baru. Oh ya, biar nggak salah paham, penjara Kudus ini bukan maksud daerah Kudus yang Jawa Tengah ya. Ini penjara Kudus atau asrama putra. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi, kita mengambil kesempatan dalam kesempitan, nonton TV di ruang rekreasi, dan bermain voli. Hingga pukul 17.30, suasananya masih gaduh. Sudah banyak orang tua yang pulang, tapi ada juga yang masih menemani anaknya. Seperti biasa, orang tua kalau mau pisah dengan anaknya memberikan nasihat dulu. Aku sekarang tinggal di kamar 3, karena emang sudah kelas 3. Jadi kita setiap kenaikan kelas, kamarnya juga berpindah. Keluar dari ruang rekreasi, aku memutuskan untuk mandi. Berlagak seperti senior biasanya jalanku, songong melewati tangga. Kebetulan aku di divisi keamanan di asrama. Tugasnya mengamankan anak asrama. Kita bebas main tangan kepada yang melanggar peraturan dan yang berbuat salah. Keamanan harus bisa menjadi contoh buat semua anak-anak asrama. Kalau ada masalah dan keributan, seksi keamanan yang duluan dihajar. Bruder baru bertanggung jawab atas semua peraturan ini. Bruder Petrus menggantikan Bruder Rafli sebagai kepala bruderan. Kita tahu setiap ada pergantian pasti banyak yang berganti pula. Aku coba kontrol ke kamar 1, melihat situasi di sana. Banyak siswa baru yang masih beres-beres, bersih-bersih, dan ada pula yang udah datang dari pagi dan bisa duduk santai di kasur. Mereka belum berani membaur, cuma sekitaran kasur dan berkenalan sebelah lemari atau tempat tidur. Aku bertanya kepada mereka dengan suara sedikit lantang. "Kalian sudah mandi sore?" Ya, seperti biasa, namanya juga junior, masih takut dengan senior. Mereka bahkan tidak ada yang berani menjawab. "Silahkan mandi sekarang karena sebentar lagi kita doa sore," perintahku pada siswa-siswa baru itu. Beberapa dari mereka bergegas mengambil peralatan mandi dan langsung menuju kamar mandi 3. Aku juga mau mandi, dan aku keluar dari kamar 1 menuju kamar 3. Tak sengaja, aku berpapasan dengan seorang wanita, berparas begitu cantik, membawa alat kebersihan menuju kamar 1. "Kakak siapa tuh anjir? Cakep bener," gumamku. Teman-temanku yang di ruang setrika pun meneriakiku. "Mata woi, mata itu dijaga." Tahu aja ya yang cantik. Setelah itu aku langsung mandi dan bersiap-siap doa sore. Doa sore kali ini bisa dibilang lumayan ngaret, karena siswa baru yang belum tahu peraturan yang ada di sini, jadi kita harus menunggu beberapa di antara mereka yang telat mandi. Selesai doa, aku langsung mengarahkan semuanya ke ruang makan, dan ada beberapa yang izin ke atas untuk mengambil peralatan makan. Sesampainya di ruang makan, mengatur posisi anak-anak. Sudah beraturan turun-temurun, agar kelas 2 dan kelas 3 bisa mendidik kelas 1. Tak lama, Bruder Petrus pun datang bersama dengan Bruder Alfonsus bersama wanita cantik tadi sore.
Bruder Petrus, Bruder Alfonsus memperkenalkan diri diikuti oleh Biknam dan Mbak Susi kepada siswa baru. Biknam sebagai tukang masak yang sudah bekerja di asrama selama 20 tahun lebih, dan Mbak Susi sebagai pembantu Bruder untuk membersihkan ruangan Bruder, kamar Bruder, dan Bruderan. Hari-hari berlalu, kegiatan dan aktivitas seperti biasanya berjalan dengan lancar. Mbak Susi selalu membersihkan ruangan Bruder, kamar Bruder, dan Bruderan setiap harinya. Permasalahan muncul ketika awalnya Mbak Susi terpleset di ruang makan. Pada saat itu tidak ada siapa-siapa yang mendorong Mbak Susi. Begitu juga dengan lantai yang kering. Tapi nggak tahu kenapa, Mbak Susi bisa terjatuh sendiri. Biknam yang mempunyai sedikit kemampuan mengurut langsung memegang kaki Mbak Susi dan mengurutnya. "Aduh Nam, pelan-pelan," jerit Mbak Susi dengan suara pelan. "Ketika jam makan sudah selesai, kita akan belajar malam. Biasanya kalau selesai makan beberapa orang ada yang ke toilet dulu. Aku dan beberapa temanku juga ke toilet." Di kamar mandi 3 terdengar ada suara keributan. Septian, anak kelas 1 teriak. Dia mendengar suara ketawa dari perempuan dari kamar mandi 3. Setelah dicek, tidak ada orang di kamar mandi itu. "Halo kamu mah," kataku meyakinkannya. Sebenarnya kalau udah ada kejadian seperti ini, biasanya sebagai pertanda kalau salah satu di antara kita ada yang berbuat kesalahan. Lonceng kubunyikan menandakan sekarang jam belajar. Di tengah jam belajar, aku kebelet mau buang air kecil. Aku izin ke Pak S yang sedang mengawasi belajar malam ini. Sewaktu menuju ke kamar mandi 1, saya kaget ada Mbak Susi di kamar mandi 3. "Lagi apa Mbak?" tanyaku heran. Ini lagi bersihin kamar mandi," Mbak Susi menjawab dengan gugup. Dalam pikiranku, sejak kapan Mbak Susi jadi tukang bersih-bersih kamar mandi? Dan buat apa bersih-bersih kamar mandi malam-malam begini? Kayak nggak ada waktu aja. Setelah keluar dari kamar mandi, aku mencium seperti bau kemenyan dan kembang. Kemenyan dan kembang biasanya di daerah sini dibuat sebagai pewangi ruangan. Kemenyan juga dipakai buat campuran tembakau untuk perokok. Aku berpikir lagi, tapi masa iya sih bikin pewangi kamar mandi dari kemenyan dan kembang? Setelah belajar malam, anak-anak naik ke kamar masing-masing. Dan biasanya sebelum benar-benar tidur, seksi keamanan keliling dulu untuk memastikan apakah masih ada yang di bawah. Lampu kamar mandi, ruang makan, ruang belajar, dan lapangan voli begitu gelap. Dengan penerangan senter, Aldi menyenter ke segala arah dan bergantian dengan Anderson, memastikan tidak ada lagi yang di bawah. Ketika Anderson menyenter ke ruangan rekreasi, terdapat sosok wanita memakai baju putih. Dok, coba lihat sini," panggil Anderson. Aldo, Aldi, Anderson melihat wanita tinggi dan postur tubuhnya yang sama seperti Mbak Susi. Berjalan mengarah ke ruang rekreasi yang gelap. Aldo adalah ketua asrama di tahun 2013. Orang yang paling bijak dan tahu mengambil tindakan ke arah mana yang lebih baik. Terkait kejadian yang baru dilihat Aldo, Aldi, dan Anderson, itu sudah hal wajar melihat beberapa penampakan di asrama. Tapi yang kita takutkan adalah siapa yang sedang berbuat kesalahan dan berimbas kepada semua anak asrama. Setelah Aldo, Aldi, dan Anderson melihat itu, akhirnya kita keamanan kumpul dan diskusi. Semua keamanan dipanggil ke kamar 3. Aldo yang udah menunggu, dan Aldo yang memanggil aku dan Hendry yang kontrol di kamar 1. Begitu juga dengan Anderson memanggil Dion dan Kelvin dari kamar. Kita ngebahas tentang kejadian yang dilihat oleh Aldo, Aldi, dan Anderson. Mereka menjelaskan kalau mereka melihat sosok seperti Mbak Susi pakai baju putih berjalan mengarah ruang rekreasi. Dengan rasa curiga juga, aku memberitahu kepada mereka kalau aku tadi ketemu Mbak Susi di kamar mandi 3 yang sedang bersih-bersih. Dan sewaktu aku keluar, seperti ada bau kemenyan dan kembang gitu. Di tengah-tengah pembicaraan, pintu terbuka dan terlihat Mbak Susi yang tersenyum manis. "Kalian kok belum tidur?" tanya Mbak Susi mengagetkan kita. "Iya Mbak, lagi diskusi, 5 menit lagi tidur," jawab Aldo gugup. "Iya Mbak, kita pun ikut meyakinkan." Setelah itu Mbak Susi menutup pintu dan pergi.
Gak mungkin Mbak Susi melakukan begituan, kata Kelvin sambil menatapku. Yang lain juga tampaknya tidak percaya dengan perkataanku. Aku bersikeras melakukan sebuah pembelaan. Swear aku lihat tadi. Kalau gak percaya, ayo sekarang ke kamar mandi. Kita lihat siapa yang berbohong. Gila lu, udah gelap serem lagi, kata Dion yang udah ketakutan. Nyetep. Kita bertujuh kaget, pintu terbuka lagi. Ada Bruder Praetus, mukanya tampak pucat dan seperti bukan manusia. Kenapa kalian belum tidur? Tanya Bruder. Kita lagi diskusi Der. Kebetulan piket asrama lumayan berantakan jadi mau dibetulkan. Bohong Aldo sang ketua asrama. Tanpa ada perkataan lagi, Bruder pergi meninggalkan kita dan masuk ke kamarnya. Dan kita pun menyudahi diskusi malam ini. Kita tertidur sampai pagi pun tiba. Aku bangun pagi sekali dan bangun pertama. Aku membangunkan beberapa keamanan untuk membuktikan perkiraanku semalam. Ada Kelvin, Dion, Hendry, dan aku yang memimpin jalan ke arah kamar mandi 3. Sampai di kamar mandi 3, bukan bau kemenyan dan kembang yang kita cium, tapi bau bangkai. Bangkai ayam yang kira-kira sudah 1 minggu. Kita berempat keluar dari kamar mandi. Terus menerus perut mengocok saking baunya, hingga mau muntah. Bruder yang sudah bangun melihat kami keluar dari kamar mandi 3. Bruder langsung menemui kami. Ada apa ini? Tanya Bruder. Ada bangkai di kamar mandi Der, jawab Hendry. Dian mau muntah mengingat baunya. Di mana bangkainya? Tanya Bruder yang kurang percaya. Kita berjalan ke kamar mandi 3 menunjukkan tempat bangkai itu kepada Bruder. Di kamar mandi ini Der, tunjuk saya sambil menutup mulut. Aneh-aneh, makin aneh. Hah? Kita berempat kaget. Bangkainya sudah tidak ada lagi, melainkan hanya ada sebuah ember yang menggantikan posisi bangkai itu tadi. Mana bangkainya? Baru pagi sudah ngawur kalian. Bruder pergi meninggalkan kita. Jam segini Bruder pergi ke bruderan karena di bruderan ada doa pagi. Setelah itu kita memutuskan untuk mandi. Begitu juga anak-anak yang lain sudah pada bangun dan ingin mandi. Selesai mandi kita berempat ngobrol lagi. Dengan wajah begitu tolol, apalagi wajahku yakin kalau ini ada yang gak beres. Ketika mau naik ke kamar, kita berpapasan di tangga dengan Mbak Susi yang baru membersihkan kamar Bruder. Dia melihat kita dan tersenyum. Entah kenapa senyumnya terasa aneh. Seakan senyumnya seperti ketawa yang sangat besar melihat kita. Tak hanya aku, Hendry pun berpikiran demikian. Aneh banget sih senyumnya. Seneng banget kayak dapat rezeki nomplok. Mulut kau, udah syukur disenyumin, kata Dion memotong Hendry. Memang siapapun laki-laki yang disenyumin Mbak Susi pasti langsung jatuh cinta. Dengan wajah yang cantik dan tinggi sekitar 160 cm. Singkat cerita, pulang sekolah kita makan siang. Buar, pring pring, preang. Suara piring gelas jatuh pecah. Mbak Susi yang jatuh di depan ruang doa. Sewaktu dia mau mengantarkan makanan ke ruangan Bruder. Gak apa-apa Mbak? Tanya Dimas, anak kelas 1. Iya gak apa-apa kok, jawab Mbak Susi. Tidak hanya hari ini, mulai bekerja di asrama Mbak Susi seringkali terjatuh. Di tangga, kamar 1, tangga putar, dapur, ruang makan dekat sumur, dan hampir semua tempat. Setelah makan, aku mengajak Aldo ngobrol tentang kejadian kemarin. Begitu juga dengan Dion temanku yang asyik mendengarkan kami berdua. Dok, gimana kalau kita belajar bareng? Kataku mengajak Aldo. Boleh, posisi kita ada ruang TV. Jawab Aldo setuju. Iya benar, kita bisa lihat pergerakan. Hendry menawarkan diri juga. Jam belajar malam pun tiba. Malam ini kami melihat Mbak Susi dengan dandanan yang begitu cantik. Layaknya kembang desa yang sedang mekar-mekarnya dan siap dimadu. Aku langsung kode ke Aldo dan Hendry. Shh, itu tuh, kataku pada Aldo dan Hendry. Aldo langsung ambil tindakan. Izin ke kamar mandi kepada pengawas. Mbak Susi berjalan dari kamarnya melewati teras ruang belajar menuju ke arah kamar mandi. Aldo berfokus kepada Mbak Susi yang berjalan masuk ke kamar mandi. Aku dan Hendry izin kepada pengawas dan langsung mengikuti Aldo. Kita sudah koordinasi kumpul di depan ruang doa. Setelah itu kita pergok bersama-sama. Untuk teman-teman yang pengen lihat denah lokasinya, teman-teman bisa lihat di videonya ya. Dilihat dulu handphonenya. Kalian bisa lihat kamar pemasak. Ya, itu kamarnya Mbak Susi. Dilihat dulu teman-teman.
Langkah demi langkah kami masuk ke kamar mandi 3, mengintip sedikit dan... "Sedang apa kalian bertiga?" kata Bruder mengagetkan kami. Ini Der, nemenin Aldo," kata Hendri takut dimarahin. "Ke toilet aja harus bertiga," kata Bruder sambil meninggalkan kami. Aku tersadar itu bukan Bruder. Dari cara bicaranya hingga tatapannya itu bukan Bruder. Bahkan dari wajahnya pun sudah ketahuan kalau itu sebenarnya jelmaan. Heran banget gue, Cok. Gue lihat sendiri loh. Itu si Mbak Susi pergi ke kamar mandi 3. Aldo sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Lu lihat gak wajah Bruder tadi? Pucet kan?" kataku kepada Hendri dan Aldo. Kita kembali ke ruang belajar. Di perjalanan aku menyampaikan kepada Aldo kalau yang kita lihat tadi itu bukan Bruder. Itu udah jelmaan. Enggak lama Mbak Susi kembali ke kamarnya. Sama seperti tadi pagi. Dia tersenyum sambil menatap kami. Seakan dia tahu kalau kami sedang mengintainya. Kami buat rapat lagi antara aku, Aldo, Aldi, Hendri, Dion, Calvin, dan Anderson. Kita membicarakan tentang kejadian aneh di kamar mandi dan tatapan Mbak Susi serta senyumannya yang aneh. Karena penasaran sama Mbak Susi, kita susun rencana untuk melakukan pengintaian lebih lanjut. Keesokan harinya, kita seperti dalam rencana kita melakukan hal yang sama, ngecek ke kamar mandi. Dan yang kami temukan sama seperti kemarin, bangkai ayam. "Wah, bau banget." Hendri gak kuat dengan baunya. "Ambilin ember, Dev," suruh Aldo padaku. Setelah aku mengambil ember, bangkai ayam itu kita masukkan ke dalam ember dan kita tutup menggunakan plastik supaya baunya tidak kemana-mana. Sembari membawa ke depan kamar Bruder, baunya tiba-tiba hilang. Aldo membuka plastiknya. "Anjir, kok jadi kembang?" Kita semua yang melihat dan heran, kenapa setiap kita mau mengadu ke Bruder selalu gagal. Apakah ini kebetulan? Ketika kita di depan kamar Bruder, tiba-tiba Mbak Susi keluar dari kamar Bruder. Bukannya mau membersihkan, tapi terlihat seperti baru bangun tidur dengan rambutnya yang acak-acakan. "Kenapa? Kalian belum puas juga?" Mbak Susi tersenyum sinis, seakan menyatakan kemenangan. "Mana Bruder?" tanya Aldo yang sudah mulai kesal. Mbak Susi hanya tersenyum, mengunci pintu kamar Bruder dan meninggalkan kami, sembari turun melewati tangga putar menuju ke dapur. Aldo memutuskan untuk membuang kembang itu. Singkatnya kita mandi bersiap-siap untuk belajar pagi, doa pagi, dan makan pagi. Setelah makan pagi, kita biasanya kebersihan terlebih dahulu, baru apel pagi. Kebetulan Septian adalah petugas kebersihan di tangga putar. Tiba-tiba Septian tertawa seperti suara kuntilanak. Suara itu membuat kita terkejut. Kita yang baru keluar dari ruang makan tiba-tiba dikagetkan dengan kejadian ini. Saya, Biknam, Aldo, dan teman-teman yang lain melihat kejadian ini seperti bukan Septian. Iya, saya tahu kalau itu bukan Septian tapi penunggu tangga putar. Dia orang jahat. Dia pembawa petaka di sini. Cepat usir dia dari sini. Entah apa dan siapa maksud dari perkataan Septian, kita tak tahu. Biknam adalah orang yang cukup mengerti tentang hal mistis. Biknam yang biasanya ramah kepada kami dan terbuka, sekarang seperti ada yang membungkam dia dan tidak berani bercerita kepada kami. Biknam hanya bisa terdiam. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan apa maksud dari perkataan Septian? Nelson, anak 2A yang memang pemberani dan agamais di antara semua anak di asrama, langsung membacakan doa-doa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Septian akhirnya terjatuh. Kami mengangkatnya, Septian, ke dapur. Biknu membuatkan minuman lalu diberikan kepada Septian. Bikna maksudnya. Septian ini emang sosok orang yang mempunyai jiwa lemah dan gampang buat dimasukin oleh mereka makhluk yang tak kasat mata. Aku bukan tak percaya akan kejadian-kejadian aneh ini, tapi yang membuatku bingung, apa maksud dari semua ini? Siapa yang berulah? Siapa yang jahat dan siapa pembawa malapetaka itu? Apakah benar Mbak Susi wanita pembawa malapetaka?
Hari-hari berlalu. Septian beberapa hari ini selalu kerasukan oleh penunggu asrama putra yang ada di setiap sudut bagian asrama. Usir dia, dia tidak baik, dia jahat, pembawa malapetaka. Hingga akhirnya orang tua Septian pun membawa pulang Septian untuk diobati dulu. Beberapa hari ini ketika Septian kesurupan, Mbak Susi tidak pernah lagi kami temui lagi pergi ke arah kamar mandi 3 seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa dia tak pernah pergi ke kamar mandi 3 semenjak Septian kesurupan? Menjadi sebuah pertanyaan, bukan? Namun ketika Septian dijemput orang tuanya, mulailah lagilah aksi Mbak Susi. Tiap malam ke kamar mandi nomor 3. Dan paginya pada anak asrama yang menemukan bangkai ayam. Dan ketika dilapor ke bruder, bangkai itu tidak ada. Dan Aldo sebagai ketua asrama juga sudah melapor ke para bruder tentang sikap dan tingkah laku Mbak Susi. Namun bruder selalu membantah akan omongan Aldo. Kamu jangan mengada-ada. Kalau tidak benar itu fitnah namanya, kata bruder kepada Aldo. Aldo pun menyerah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi karena tak punya bukti yang cukup kuat. Dan saksinya pun cuma kita, teman-teman Aldo. Setelah 1 minggu lebih, Septian akhirnya kembali ke asrama. Dia masih normal. Ketika ngobrol pun masih nyambung. Dan kata orang kalau dia gila itu salah banget. Beberapa hari setelah dia datang, dia tak pernah lagi kesurupan. Dan semenjak Septian datang, Mbak Susi tak pernah lagi ke kamar mandi 3. Apakah ini kebetulan? Tepat di malam Jumat, sepulang misa malam, aku berganti baju, mengambil tas dan perlengkapan buat belajar. Selesai itu ya, aku ke toilet ditemani beberapa teman yang lain. Karena aku di kamar 3, jadi trek yang harus aku lewati itu ruang lemari 3, tangga putar, kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3, ruang doa, baru sampai ke ruang belajar. Itu ya, untuk denanya ada di layar. Teman-teman bisa dilihat dulu. Sewaktu ke kamar mandi 1, tidak ada hal aneh. Selepas buang air kecil, aku pun dan teman-teman berjalan melewati kamar mandi 2. Dan sebelum sampai di kamar mandi 3, sudah tercium bau kemenyan dan kembang. Son, lu cium bau menyan gak? Tanyaku pada Anderson. Iya, nyengat banget, jawab Anderson. Begitu juga dengan beberapa teman-teman nyeletuk. Siapalah yang pakai menyan di toilet? Berarti tak hanya aku yang mencium, tapi ada beberapa orang yang mencium bau itu. Aku suruh Anderson buat jaga di sini, dan aku panggil Aldo yang udah di ruang belajar. Do, Aldo, panggilku. Iya, kenapa Dev? Jawabnya. Udah, ayo ikut. Sambil menarik Aldo ke kamar mandi. Aldo pun juga sama, bisa mencium bau kemenyan dan kembang itu. Kita mencoba ngobrol dengan Binam yang ada di dapur tanpa diketahui Mbak Susi. Binam akhirnya angkat suara. Cuma anak itu yang dapat menolong. Suara itu bukan suara Binam, melainkan penunggu tangga putar. Kita kenal suara itu karena seringnya Septian kerasukan penunggu tangga putar itu. Septian? Tanya Aldo. Iya, cuma dia yang dapat menolong, kata Binam. Masih keadaan dirasukin. Habis itu kita langsung memanggil Septian ke dapur. Septian kita interogasi. Masalah apa yang sedang menimpa kita semua? Karena cuma dia yang bisa menjelaskan ini semua. Dan pengakuan darinya, Septian sebenarnya adalah anak indigo. Bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Sebagai anak indigo, dia juga ada yang menjaga, yaitu neneknya. Neneknya dulunya orang spiritual dan mempelajari ilmu-ilmunya hingga turun ke Septian. Belum banyak penjelasan yang kita dengarkan dari Septian, dan belum banyak cukup fakta dan bukti kita kumpulkan. Tetapi Mbak Susi dan Bruder Petrus datang ke dapur, seperti mengetahui apa yang sedang kita bicarakan. Bruder Petrus menyuruh kita bubar dan ke ruang belajar. Keesokan harinya, selesai jam makan siang, Aldo berusaha untuk mengajak ngobrol Septian dan Binum agar semua ini bisa selesai. Seperti mengetahui rencana Aldo, Mbak Susi tak kunjung pergi dari dapur hingga sore hari. Kita coba di malam hari setelah belajar malam. Kebetulan Binam masih ada di dapur. Panggil Septian dan keamanan yang lain, kata Aldo menyuruhku. Oke dok, jawabku terburu-buru memanggil Septian dan yang lain. Akhirnya Septian dan beberapa keamanan yang lain sudah ada di dapur. Septian memulainya dengan tarikan nafas yang begitu panjang.
Sepenglihatannya Mbak Susi mempunyai setan peliharaan yang ditempatkan di kamar mandi 3. Setan peliharaan ini didapatnya ketika sebelum bekerja di asrama. Dan menurut Septian, bekerja di asrama hanyalah kedok untuk mendapatkan tumbalnya. Untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna, Mbak Susi mendapatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap minggu dan setiap bulannya. Setan peliharaannya ini meminta makan ketika malam Kamis dan malam Jumat. Seekor ayam baru dipotong sebagai makanannya, dan darah segar ayam itu ditaruh ke dalam cangkir sebagai minuman setan peliharaannya. Dan setiap bulannya, Mbak Susi harus mempersembahkan seorang perjaka. Dia harus bersetubuh dengan perjaka. Ketika yang diberikan sudah tidak perjaka, maka kecantikannya Mbak Susi akan luntur, dan wajahnya akan kembali seperti dulu lagi. Maka Mbak Susi pun dapat keahlian dari setan peliharaan itu. Mbak Susi dapat melihat dan mencium aroma laki-laki yang masih perjaka atau bukan. Tak hanya itu, setan peliharaan Mbak Susi juga lumayan cukup kuat. Dia juga memberikan kekuatan jahat kepada Mbak Susi. Kekuatan berubah wujud, berubah menjadi siapa saja dan bisa masuk ke dalam mimpi. Septian mengeluarkan fakta terakhir yang dia lihat. Kalian semua tahu nggak? Mulai awal datang sampai sekarang kenapa Mbak Susi sering terjatuh? Tanya Septian kepada kita semua. Biknam jawab, sebenarnya itu bukan jatuh yang wajar. Melihat kakinya setelah terjatuh, seperti ada yang memegang kakinya dan sengaja menjatuhkan Mbak Susi. Hari sudah semakin larut di tengah pembicaraan. Cuma menjatuhkan Mbak Susi mereka bisa, kata Biknam. Penunggu asrama ini tidak sanggup untuk melawan peliharaan Mbak Susi, karena peliharaan Mbak Susi ini banyak pengikutnya. Begitu juga karena peliharaannya diberi makan dan diberi tumbal, membuatnya sangat kuat. Biknam minta maaf, dia diam dan tidak speak up ke kita, karena selama ini dia diancam. Kalau enggak dia dan keluarganya akan dibuat sengsara oleh Mbak Susi. Setelah meminta maaf, Biknam juga menyampaikan seperti teka-teki, tapi bisa menjadi salah satu obat dari semua ini. Jikalau ada tuannya, maka ada pengikutnya. Jikalau sengsara tuannya, begitu juga dengan pengikutnya, kata Biknam mengakhirinya. Logika kita dipaksa untuk mencerna pesan dari Biknam. Masalah ini sungguh sangat besar. Kita perlu orang yang dapat bersuara dan membantu kita menyelesaikan masalah ini. Dion memberi saran agar dia dan Henry akan pergi ke bruderan, menemui bruder yang lain untuk menyampaikan masalah ini. Gimana dok? Ada benarnya juga. Kataku menyetujui pendapat Dion. Boleh, tapi kalian harus hati-hati, kata Aldo menitip pesan. Kalian jangan lupa berdoa. Mintalah pengampunan supaya kita diampuni. Mintalah kekuatan supaya kita diberi jalan. Doa Biknam menyertai kita semua. Setelah mengambil kunci pintu depan dari Aldo, Dion dan Henry berdoa. Mudah-mudahan semuanya akan berlalu. Amin. Sampai pintu depan, Henry membuka pintu. Sedangkan Dion mengamati sekitar, tidak ada siapa-siapa karena jam segini. Anak asrama udah tertidur. Ketika pintu dibuka oleh Henry, astaga, apa ini? Dia dikagetkan oleh Bruder Petrus dan Mbak Susi. Begitu juga dengan Dion merasa kaget. Mau pergi kemana kalian? Tanya Bruder sambil tersenyum. Mbak Susi tertawa sinis, seakan dia tahu rencana kami. Mau mengunci pintu, Der, jawab Henry yang sudah ketakutan. Loh, emang Aldo kemana? Tanya Bruder dengan muka pucatnya. Perjalanan Henry dan Dion kalian harus dihalangi. Mereka berdua tidak bisa melapor ke bruderan dan dihalangi oleh Mbak Susi. Begitu juga Bruder Petrus yang sudah di bawah kendali Mbak Susi. Sebenarnya Biknam sudah tahu akan permainan Mbak Susi. Ketika anak-anak mau melapor ke bruderan, pasti dia akan menghalanginya. Namun Biknam sudah mempersiapkan jalan lain untuk itu. Ketika Dion dan Henry pergi meninggalkan ruang makan, aku dan Aldo juga pergi, tapi beda arah dengan Dion dan Henry. Dion dan Henry melewati jalan biasa melalui depan, sedangkan aku dan Aldo melewati kamar mandi. Pintu kamar mandi kami buka dan melihat keluar begitu gelap. Pintu kamar mandi batasi dengan pagar yang lumayan tinggi. Namun urusan manjat-memanjat, aku dan Aldo sudah ahli. Aku dan Aldo menyusuri kegelapan. Tak sengaja kita bertemu dengan kucing hitam. Shh, usirku kucing itu karena takut. Meow, meow. Kucing itu mengeong dan tak mau pergi. Pus. Aldo mengusir dan melemparnya dengan sandal bekas.
Kucing itu tak mau pergi. Akhirnya aku dan Aldo berusaha cuek ke kucing itu. Kita memanjat pagar dan menyusuri aula paroki. Sial, terkunci semua, kata Aldo padaku. Kucing itu mengeong seakan mau menunjukkan jalan. Awalnya tak mau untuk mengikutinya. Takutku itu kucing suruhan Mbak Susi untuk menjebak kita. Tapi setelah kita pasrahkan semuanya, kita pun mengikuti jalan kucing itu. Sudah sekitar 5 menit berjalan, akhirnya aku dan Aldo sudah sampai di gerbang selatan sekolah. Perasaan kita pun begitu lega. Kita langsung berlari menuju bruderan. Tok tok tok, bruder, 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 panggil kami sembari mengetok pintunya bruderan. Bruder Alfonsus membuka pintu untuk kami. Ada apa kalian tengah malam begini datang kemari? Tanya bruder Alfonsus. Kita menjelaskan semuanya ke bruder Alfonsus. Tak lama dari situ dia memanggil Bruder Rai dan Bruder Nestor. Kita berlima menuju ke asrama putra, penjara Kudus. Sampai di depan pintu asrama, semuanya sudah terkunci. Ruangan belajar sudah gelap. Kami berdua tak tahu bagaimana dengan kelanjutan Henry dan Dion. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam asrama kalau tidak melalui kamar mandi. Aku memutuskan untuk melewati kamar mandi jalan kita sebelumnya, tapi menuju ke sana sangat gelap. Tiba-tiba, kucing yang tadi menolong aku dan Aldo datang lagi. Meow. Dia mengeong seakan mau membantu kami lagi. Kita melewati aula paroki, memanjat pagar besi, dan sampai ke depan pintu kamar mandi. Kucing hitam itu setelah menunjukkan jalan, dia hilang entah kemana. Sampai pintu kamar mandi, aku segera membukanya, karena aku tiba pertama kemudian Aldo serta para bruder. Pintu kamar mandi kubuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kami langsung menuju dapur. Di dapur tidak ada lagi siapa-siapa. Biknam sudah tidak ada lagi di sana. Septian, Aldi, dan Anderson yang kita tinggalkan juga tidak ada. Dion dan Henry tidak tahu kemana. Kita balik arah dan naik ke kamar 3 melewati tangga putar. Sampai di atas, kita masuk ke ruangan lemari 3, mengintip ke arah kamar Bruder Petrus. Melihat situasi, sepertinya sepi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kita ke kamar 3. Dengan hati-hati Aldo membuka kamar 3, melihat ke arah kasur Dion, Henry, Anderson, dan Aldi. Ternyata mereka sudah tertidur. Itu bukan mereka lagi. Coba lihat posisi tidur dan wajah mereka. Mana ada orang dengan posisi tidur kaku. Coba pegang tangan mereka, kata Bruder Nestor. Benar saja badan mereka kaku, muka pucat dan tangan dingin. Bagaimana dengan Septian? Kata Aldo khawatir. Ayo cepat kita cek ke kamarnya, jawab Bruder Rai. Kita pergi menuju kamar 1. Yang kita lihat sama, dengan posisi tidur Septian yang kaku, muka pucat dan tangan dingin. Dengan ini semua aku dan Aldo pun pasrah, tak tahu mau kemana mencari teman-teman kami. Begitu juga dengan Biknam. Di tengah kepasrahan kami ini, kucing ini datang untuk ketiga kalinya. Kali ini dia tidak mengeong. Mereka ada di ruangan bawah. Hah? Kata kucing hitam itu bisa bicara? Tak hanya aku dan Aldo yang kaget. Ketika Bruder pun ikut terkaget mendengar suara kucing itu. Suara yang dikeluarkan kucing itu suara wanita tua yang sudah berumur. Entah siapa dia. Intinya dia sudah menolong kami. Kita berlima pun mengecek ruangan satu persatu. Dapur, ruang makan, kamar mandi, ruang doa dan ruang belajar, ruang rekreasi dan gudang sekalipun tidak ada. Tempat terakhir cuma ada 2, ruangan Bruder dan kamar Mbak Susi. Dengan perlahan dan hati-hati kita berlima berjalan ke kamar Mbak Susi. Lampu kamarnya mati dan kita tidak bisa melihat ke arah kamarnya. Bruder Alfonsus ingat kalau di ruangan Bruder ada kunci serep semua ruangan yang ada di asrama. Ayo kita cek ruangan Bruder, ajak Bruder Alfonsus kepada kita berempat. Ternyata lampu ruangan Bruder masih menyala. Kita mendengar seperti ada orang yang melakukan hubungan badan dari ruangan Bruder. Bruder Rai mencoba mengintip dari sela-sela lubang tempat kita biasa memasukkan kunci. Astaga naga! Bruder Rai terkejut. Cepat dobrak, kata Bruder Rai teriak. Bruder Alfonsus dan Nestor pun mendobrak pintunya. 1, 2, 3, buar! Pintu ruang Bruder Petrus terbuka. Apa yang kita lihat? Bruder Petrus sedang berhubungan badan dengan Mbak Susi. Mbak Susi kita lihat dengan bentuk tubuh yang berbeda. Bentuk tubuhnya dari leher, ujung kaki besar dan berbulu hitam. Seperti binatang yang tidak tahu malu. Mereka berdua masih melanjutkan hubungan badannya.
Bruder Petrus tak sadarkan diri seperti mengikuti perintah dari Mbak Susi. Sudah dipanggil beberapa kali, Bruder Petrus tak menggubris panggilan dari Bruder Alphonsus, Nestor, dan Ray. Sudahlah, itu bukan dia lagi. Itu sudah iblis dengan iblis, kata Bruder Nestor. Akhirnya Bruder Nestor membacakan doa. Mereka mulai menoleh ke arah Bruder Nelson. Hentikan itu, kata Mbak Susi sambil berhubungan badan. Mbak Susi hanya melambaikan tangan seperti mengusir orang. Buyak! Bruder Nestor tercampak ke dinding dengan gerakan tangannya Mbak Susi. Aku dan Aldo sudah merasa ketakutan. Doa-doa dari mulut kami pun tak pernah berhenti. Sekarang giliran Bruder Ray yang maju. Hasilnya tidak jauh beda. Bruder Ray juga tercampak kencang ke dinding dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Bruder Alphonsus tidak bisa tinggal diam. Bruder Alphonsus mengambil tindakan. Dari segi umur, Bruder Alphonse lebih tua di antara Bruder Ray dan Nestor. Mungkin pengalaman dan iman di dalam dagingnya sudah sangat kuat. Bruder Alphonse membacakan doa. Diam, kata Mbak Susi teriak, yang masih bersetubuh dengan Bruder Petrus. Tak mau diam, Bruder Alphonsus terus membacakan doa. Bruder Alphonsus teriak kepada aku dan Aldo, kalian juga baca doa. Karena takut, aku dan Aldo menutup mata sambil membaca doa. Aku dan Aldo berpegangan begitu erat karena takutnya. Membaca doa terus-menerus membuat Mbak Susi marah besar. Diam kalian, akan kukirim kalian ke neraka, teriak Mbak Susi kepadaku, Aldo, dan Bruder Alphonsus yang berada di posisi paling depan. Aldo, ambil kunci serep dan bebaskan orang yang ada di kamar Susi Jahanam ini, teriak Bruder ke Aldo. Aldo mencoba mengambil kunci serep yang berada di sebelah kiri Mbak Susi dan Bruder Petrus. Belum sempat mengambil, Aldo sudah tercampak ke arah Bruder Alphonsus. Untungnya Bruder Alphonse sigap langsung menangkap Aldo. Karena punya kesempatan, aku langsung menggantikan Aldo untuk mengambil kunci serep itu. Setelah aku ambil kunci serepnya, ku tarik tangan Aldo keluar dari ruangan Bruder Petrus menuju kamar Mbak Susi. Satu persatu kunci kami coba. Sudah cukup lama kami belum menemukan kuncinya. Hampir pasrah dengan keadaan. Ya Tuhan, tolonglah kami, ucap Aldo penuh dengan harapan. Tidak menggunakan kunci tapi melalui doa, akhirnya pintu kamar Mbak Susi terbuka. Biknam, Septian, Dion, Anderson, Henry, dan Aldi ada di dalam kamar Mbak Susi dengan keadaan tak sadarkan diri. Aku keluar kamar dari Mbak Susi, menuju toilet yang ada di dekat ruang rekreasi, mengambil air di gayung lalu membawanya ke dalam kamar Mbak Susi. Aku berdoa. Setelah selesai berdoa, aku basuhkan ke muka Biknam, Septian, dan teman-temanku satu persatu. Di mana mereka? Tanya Biknam. Ada di ruangan Bruder Biknam, jawab Aldo. Kita semua ke ruangan Bruder. Kita melihat Bruder Alphonse masih berdoa dibantu oleh Bruder Nestor dan Roy untuk menahan serangan dari Mbak Susi. Sedangkan Bruder Petrus sudah jatuh tak sadarkan diri ke bawah lantai. Kemudian Biknam duduk bersila dan membantu membacakan doa. Tak banyak mengambil tindakan, kami mengikuti Biknam. Septian menangis. Nek, bantu aku Nek, ucap Septian kepada neneknya yang sudah lama meninggal tapi masih menjaga Septian sampai saat ini. Kucing hitam tadi pun datang dan berubah wujud menjadi seorang nenek yang cukup tua. Bahasa yang digunakan nenek itu bahasa daerah, seperti omongan orang Jawa. Tapi Septian bukan berasal dari Pulau Jawa. Mbak Susi masih sama, masih berontak dengan teriakannya yang sangat menakutkan. Para bruder juga berusaha menguatkan iman dan berdoa. Biknam dan kami anak-anak lainnya ikut membantu doa. Dan nenek Septian mengeluarkan jurus-jurusnya sembari menyerang Mbak Susi. Mbak Susi yang bertubuh besar seperti gorila dengan bulu yang hitam bertarung melawan nenek Septian dan dibantu doa kami. Pertarungan begitu lama, hampir 2 jam mereka bertarung. Sekali lagi kita diperintahkan bruder untuk lebih dalam doanya dan menguatkan iman kita. Doa yang tak putus-putus dan atas kuasa Tuhan. Akhirnya Mbak Susi terjatuh dan tergeletak di lantai dengan tanpa busana. Kulit Mbak Susi terbakar. Wajahnya tampak sudah seperti orang yang sudah berumur, tidak seperti pertama kali datang ke asrama. Kemudian Biknam menutupi Mbak Susi dengan kain. Begitu juga dengan Bruder Petrus yang masih tergeletak di lantai tanpa busana. Kita mengangkat mereka berdua ke ruang doa dan didoakan agar jiwa mereka kembali. Pagi hari pun tiba. Anak asrama sudah bangun dan mandi. Setelah belajar pagi,
Anak asrama bersiap-siap berdoa pagi, tapi mereka dikagetkan oleh dua raga tanpa jiwa. Raga mereka masih ada, tapi jiwanya entah kemana. Semuanya, mari kita mendoakan Mbak Susi dan Bruder Petrus, dan mari kita memaafkan kesalahannya mereka. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Yang Maha Kuasa, kata Bruder Alfon yang akan memimpin doa. Doa selesai, kemudian Bruder Alfon mempercikan air suci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah dipercikan, suara batuk Bruder Petrus dan Mbak Susi mempertandakan mereka sudah sadar. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia Maha Pengampun, jiwa Bruder Petrus dan Mbak Suci bisa kembali. Dengan rasa bersalah, Mbak Susi meminta maaf kepada semua pihak asrama dan semua anak-anak asrama. Begitu juga dengan Bruder Petrus yang sudah melanggar peraturan sebagaimana menjadi rohaniawan Katolik. Maka dia dikeluarkan dan dicoret. Dia bukan lagi bruder melainkan sebagai orang biasa. Begitu juga dengan Mbak Susi yang dipecat oleh Bruder Alfonsus. Bagaimana dengan kisah penunggu asrama dengan Mbak Susi? Tak hanya sampai di situ, ternyata banyak kesalahan yang harus ditebus Mbak Susi, bukan kepada manusia, melainkan kepada penunggu-penunggu asrama. Manusia bisa memaafkan tapi tidak tahu dengan dendam mereka. Sebelum Mbak Susi pergi dari asrama, Mbak Susi membereskan pakaiannya. Sebelum izin pamit pergi meninggalkan asrama, dia meminta maaf kepada semua anak-anak asrama saat makan siang. Banyak anak asrama yang tidak memperdulikannya. Sudah merasa jijik melihat muka Mbak Susi. Mukanya penuh dengan luka bakar dan bulu hitam yang bau di sekujur tubuhnya. Mungkin itu karma yang harus dia terima. Setelah itu, meminta maaf kepada Binam. Mbak Susi meminta maaf karena sudah mengancam Binam. Binam pun memaafkannya. Setelah itu pamit ke anak-anak asrama dan pamit kepada Binam. Mbak Susi meskipun sudah berbuat kesalahan yang sangat besar, dia tidak takut untuk meminta maaf karena sudah menumbalkan Bruder Petrus. Mbak Susi mau meminta maaf kepada Bruder Petrus. Berjalan melewati tangga putar, berniat untuk meminta maaf ke kamar Bruder. Namun apa boleh dibuat, masih ada yang belum bisa memaafkannya. Penunggu tangga putar dan toilet tidak memaafkannya. Mbak Susi terjatuh di tangga putar, terjatuh dari anak tangga yang paling atas dan terguling sampai ke lantai bawah dan berakhir di selokan depan kamar mandi. Anak asrama berlari keluar ruang makan, melihat Mbak Susi dengan kepala berdarah dan posisi tubuh yang di dalam selokan. Mbak Susi kita angkat ke depan ruang makan. Pas cek nafasnya dan detak jantungnya, sudah tidak ada lagi. Begitu juga jawaban suster kesehatan dari poliklinik. Dia sudah tidak ada. Mari kita berdoa dan memaafkannya. Karena dengan penglihatannya Septian bisa melihat arwah Mbak Susi. Dan setiap ketemu dengan Septian, arwah Mbak Susi malu dan pergi begitu saja. Tahun 2014 saya lulus dengan bruder baru dan kepala bruderan baru. Begitu juga dengan Septian yang lulus di tahun 2015. Septian masih melihat arwah Mbak Susi di asrama. Sampai pada awal tahun 2016 ketika pengambilan ijazah, jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi dari sini menjadi tahanan tetap di asrama putra oleh penunggunya. Itulah arti dari nama penjara kudus atau asrama putra. Penjara yang bukan hanya buat siswa bandel seperti kami, juga penjara bagi mereka yang berbuat kesalahan dan jiwanya tertahan di sini. Hati-hati dimanapun kita berada, tetap jaga kelakuan dan tindakan, jangan pernah ceroboh. Ingat, bukan cuma kita yang tinggal di sini. Hati-hati. Terima kasih Mas Dev atas ceritanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.